Ya, Udah. mulai. Assalamualaikumnya barengan. Bentar. Ya, moderator lah. Salamnya barengan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Supply Chain Management atau SCM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sophia dengan NIM 24119761. Dan dilanjut saya. Nama saya M. Yamin Fadilah 24 dengan NIM 2411907546. Nama saya Devianti dengan NIM 2411907451. Dan nama saya Angga Krismanto dengan NIM 24190422. Ya Allah, jawab, Wak. Stop, lanjut, langsung aja. Aku belum akses. Ya udah, Iya. ayo lanjutin. Sophie, Ulang. jadi perkenalannya sebutinnya nama satu-satu. Namanya sebutin satu-satu. Tapi nggak ada di sini ya foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang supply chain management. Nama kelompok kami Angga Krismanto, Desi Rizkiani, Devianti, Muhammad Yamin Fadilah, Siti Sofi, dan Siva Fauzia. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang supply chain management. Tentang pengertian supply chain management, tujuan dan manfaat, konsep, dan supply chain management era digital. Selain itu juga ada contoh supply chain management pada Adidas, juga contoh supply chain management pada Cimory. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang pengertian SCM oleh Angga. Silakan. Adapun pengertian SCM adalah aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. Mengintegrasikan mulai dari pengiriman order dan prosesnya, pengadaan bahan mentah, order, tracking, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, layanan purna jual, dan pengembangan produk baru. Jadi, kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan ke pemakai akhir. Sedangkan SCM adalah metode alat pendekatan pengelolaannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva mengenai tujuan dan manfaatnya. Tujuan SCM. Yang pertama yaitu penyerahan produk. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, bukan hanya satu perusahaan. Yang keempat yaitu mengurangi waktu. Yang kelima, merumuskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Manfaat SCM. Kepuasan pelanggan, konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma. Yang ketiga, menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia semakin terlatih dan terampil dalam segi pengetahuan.
Yang kelima, semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk. Yang keenam, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk lambat laun akan menjadi besar. Selanjutnya, siapa? Nggak tahu. Baik, selanjutnya mengenai konsep dari SCM. Nah, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan mempunyai kepentingan yang sama. Nah, yaitu supplier, manufacturer, kemudian distribution, retail outlet, dan customer. Nah, chain ini terbagi ke dalam beberapa tahapan atau beberapa model. Nah, yang pertama itu chain 1 yang terdiri dari supplier. Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Nah, bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Nah, model yang kedua yaitu chain 1, 2, 3, yang terdiri dari supplier, manufacturer, dan distribution. Barang yang sudah dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Nah, walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Nah, model yang ketiga yaitu chain 1, 2, 3, 4 yang terdiri dari supplier, manufacturer, kemudian distribution, dan retail outlet. Nah, pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum diserahkan kepada pihak pengecer. Nah, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufacturer maupun ke toko pengecer. Nah, dan yang terakhir yaitu model chain 1, 2, 3, 4, 5 yang terdiri dari supplier, manufacturer, kemudian distribution, retail outlet, dan customer atau pemakai akhir. Nah, para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain-lain. Nah, kemudian next ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama yaitu aliran barang. Aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya seperti bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Nah, yang kedua yaitu aliran uang dan sejenisnya hilir ke hulu. Kemudian yang ketiga yaitu aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Kemudian ada aktivitas manajemen rantai pasokan. Nah, ini terdiri dari yang pertama meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima mengelola persediaan yang meliputi bahan mentah, kemudian barang dalam proses dan barang jadi. Yang keenam menjalankan produksi, yang ketujuh menjamin kelancaran transportasi sumber daya pada pelanggan, dan yang ke-8 yaitu melacak aliran sumber daya material, jasa informasi, dan keuangan dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Selanjutnya SCM era digital. Ya, untuk penggunaan mobile supply chain dalam era digital seperti saat ini akan berdampak pada proses rantai pasokan barang, mulai dari melakukan manage peluang, aktivitas penjualan, sampai dengan penjualan dengan menggunakan mobile yang digunakan oleh pihak penjual, yang mana dilengkapi dengan peta digital untuk bisa melacak aktivitas para sales yang ada di lapangan. Selain itu, untuk inventory di area gudang ini tidak kalah pentingnya, di mana penerimaan barang akan bisa dilakukan secara mobile, dimulai dari pengecekan keamanan, good unloading, sampai dengan proses perpindahan barang ke setiap area gudang. Nantinya, di area produksi, aplikasi mobile ini bisa membantu operasional produksi sehari-hari, seperti mencatat data, hasil produksi, dan juga pencatatan critical issue yang ada sepanjang proses produksi. Mobile supply chain ini akan mencatat beberapa banyak konsumsi bahan baku yang digunakan untuk
proses produksi tersebut dan menjamin jika hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan hasilnya bagus. Pihak engineering dan juga maintenance akan mendapatkan manfaat dari supply chain berbasis mobile ini untuk mencatat sebuah aktivitas perawatan mesin produksi di lapangan secara langsung dengan menggunakan smartphone. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kepuasan kepada pelanggan, sehingga dengan mobile supply ini semua proses yang terlibat dalam rantai pasokan akan terpantau dengan baik. Hal ini akan membuat proses delivery barang ke konsumen secara tepat waktu dan barang bisa sampai ke tangan konsumen dengan kondisi yang baik. Proses pengiriman oleh tim ekspedisi tersebut pun akan bisa dilacak secara mobile, sehingga barang bisa dilacak secara akurat dan fleksibel. Akan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan menerapkan mobile supply chain ini. Tanpa menggunakan aplikasi ini, proses dalam rantai pasokan tidak akan bisa terpantau dengan baik. Akibatnya adalah permintaan konsumen tidak akan bisa diproses secara tepat waktu. Tidak hanya itu, proses dalam rantai pasokan bisa berjalin terhambat karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Tentu hal ini akan menghambat proses pada setiap pasokan. Adapun sebuah keuntungan yang bisa Anda dapatkan adalah efisiensi dalam hal biaya dan waktu, karena lebih paperless dan akurasinya lebih terjamin, sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih optimal. Informasi apa yang masing-masing dibutuhkan bisa terlihat dengan jelas, sehingga tidak menghambat proses rantai pasokan. Selain itu, adanya critical task di dalam operasional bisa diketahui lebih dini dan dapat ditangani dengan cepat oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan supply chain berbasis mobile ini lebih fleksibel dan menangani rantai pasokan sehingga prosesnya bisa dipantau kapan saja dan di mana saja. Mobile supply chain menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitasnya, di mana dengan bantuan platform ini semua, pihak yang terlibat dalam rantai pasokan bisa menjalankan perannya dengan baik dan secara maksimal. Adapun contoh supply chain perusahaan besar di Indonesia seperti seri sepatu Adidas yang akan dibawakan oleh Saudara Sophie. Terima kasih Saudara Yamin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh SCM pada Adidas. Kita bisa lihat di sini di perkebunan kapas. Jadi dia tuh kayak rantai gitu, turun ke bawah, ujung-ujungnya tetap untuk konsumen atau customer. Yang pertama itu untuk membuat sepatu, sebuah pabrik memerlukan bahan baku yang diperlukan dari para pemasok. Jadi seperti perkebunan kapas, karet, di situ ada perkebunan benang,